Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya ya di Purnama Channel. Salam budaya dan salam kebajikan. Saya di sini akan sedikit menge-share hasil pemikiran saya dan hasil ingatan saya di soal pretest PPG dalam jabatan 2022 jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Di sini saya akan meng-share ya, bukan lagi saya untuk mengajarin Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, tidak ya. Saya di sini meng-share hasil pemikiran dan hasil soal yang sudah saya alami pada tahun lalu. Di soal nomor pertama yaitu adalah tentang pedagogi atau kepribadian ya, kepribadian guru tersebut. Di soal nomor 1, guru merupakan tenaga pendidik yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Salah satu tugas guru adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik. Guru harus pandai-pandai memberikan motivasi, kemudian agar peserta didik dapat mengembangkan dan mengakses pengetahuan dan keterampilan yang diberikan di kelas. Nah, di sini tugas guru merupakan dalam aspek A. Profesi, di sini saya lupa menulis ya. A. Profesi, kemudian B. Peserta didik, C. Rekan sejawat, D. Organisasi, dan E. Masyarakat. Nah, di sini jawabannya ada max point ya, mengembangkan dan mengakses pengetahuan keterampilan yang diberikan di kelas. Jadi otomatis soal ini jawabannya adalah profesi ya di jawaban nomor A. Sorry saya tidak keedit ya, mohon maaf. Jadi mengembangkan dan mengakses pengetahuan dan keterampilan yang diberikan di kelas yaitu merupakan tugas guru yang termasuk pada profesi. Oke, soal nomor selanjutnya. Pak Rantono berencana memberikan pupuk dasar pada lahan kebun yang rencananya akan ditanami melon seluas 1 hektar atau 10.000 meter kuadrat ya. Lubang tanam untuk 1.600 bibit sudah dibuat. Jika direkomendasikan pupuk dasar per lubang tanam adalah 5 kilo, pupuk kandang per lubang, dan pupuk NPK sebesar 20 gram per liter, maka jumlah kebutuhan pupuk dasar yang perlu dipersiapkan adalah, nah ini udah banyak ya jawabannya. A. 800 pupuk kandang dan 3,2 kg pupuk NPK. Kemudian B juga 800 sama. Namun yang membedakan adalah pupuk NPK-nya 320 gram. Kemudian C juga sama. Dan yang membedakan adalah pupuk NPK 32. Dan kemudian yang D 8.000 kilo pupuk kandang dan 32 NPK. Dan yang E juga 8.000 pupuk kandang. Dan yang membedakan adalah E 320 kilo pupuk NPK. Nah, pembahasannya tentu sudah saya cantumkan ya, agar ibu bapak guru hebat bisa belajar dan sedikitnya ada pembekalan untuk pretest nanti. Nah, pembahasannya yang pertama itu adalah pupuk kandang 5 kilo per liter, kemudian NPK 20 gram per liter. Lubang tanam per bibit yaitu adalah 1.600. Nah, pupuk kandang 1.600 kali 5 kg yaitu adalah 8.000 ya untuk pupuk kandang. Dan 1.600 dikali 20 gram. Nah, ini 20 gramnya itu dari mana sih sebenarnya? Nah, itu dari soal ya, dari pupuk kandang NPK sebesar 20 gram per liter dikali 20 gram sehingga menjadi 32 kg. Dan jawaban yang paling tepat adalah D ya. Semoga soal ini bermanfaat dan ibu bapak guru hebat bisa belajar di rumah ya. Oke, soal selanjutnya. Salah satu cara untuk mengetahui tingkat popularitas tanaman Sansevieria, Aglonema Liliparis, dan Cattleya pucuk merah di masyarakat dapat terlihat dari minatnya tanaman tersebut pada penataan taman rumah. Umumnya dari tanaman hias tersebut yang lazim diperbanyak melalui pemisahan anakan adalah, nah kita harus berpikir keras ya ini karena kita harus banyak membaca modul. Kebetulan pada saat saya ujian waktu tahun lalu, saya belajarnya itu hampir setahun ya, karena tidak ada konten yang membahas tentang jurusan di SMK ini ya, karena ATPH ini jurusan yang sangat langka apalagi di Jawa Barat, kemudian jarang sekali kontennya, beda dengan mata pelajaran umum ya. Jadi kita ini harus membuka buku. Nah, di sini pemisahan anakan. Jadi kita harus membaca ya, maupun dari buku, modul ataupun dari website. Nah, biasanya saya suka cari di buku ya, di modul waktu pada saat kuliah. Nah, di sini ada
pemisahan anakan, yaitu adalah Sansevieria, Aglonema, dan Liliparis. Liliparis jelas ya pemisahan anakan bisa, kemudian kultur jaringan juga bisa, dan lain-lain juga bisa ya. Kemudian Aglonema juga sama ya, pasti menggunakan pemisahan anakan. Adapun Sansevieria bisa ya, Sansevieria pemisahan anakan. Kemudian kultur jaringan juga bisa ya, aglonema juga bisa. Jadi ini yang paling tepat perbanyakannya melalui Sansevieria, pemisahan anakan yang paling tepat yaitu adalah Sansevieria, aglonema, dan Liliparis. Kemudian soal nomor selanjutnya. Nah, pekerja pada perkebunan sawit melaksanakan sensus terhadap 100 pohon sampel dengan data awal sebagian berikut. Sebanyak 25% pohon sudah memiliki tingkat kematangan baku 2, baku 3, dan baku 4. Berdasarkan tingkat kematangan, maka waktu panen yang ideal adalah, nah ini ada banyak ya, 17-18 hari, 5-7. Nah kita akan buktikan di jawaban C, kemudian D dan E. Pembahasannya 75 tingkat kematangan berarti masuk baku 2 ya. Baku 2 itu berarti sama dengan 10-12 hari baku 2. Kemudian baku 3 13-15 hari. Kemudian baku 4 17-18 hari. Dan 25% ini berarti masuk ke baku 1 ya, berarti 5-7 hari. Nah ini sebenarnya ada lagi pembahasan ya mengenai tentang tanaman sawit ini atau Elais guineae ini. Karena saya pun ini membaca karena pada saat kuliah ini tidak diajarin ya pada saat tanaman sawit ini. Nah saya ini belajar sendiri di modul yang saya download ya di website. Jadi saya download sendiri, harus menguasai karena ini sama-sama ya soalnya seperti kayak soal P3K kemarin, sama-sama susah, jadi sama-sama mendalam. Jadi sawit itu yang ditanyakan itu yang benar-benar tidak umum ya. Sama soal-soal yang lainnya juga mengenai tanaman pangan dan hortikultura juga kita harus tetap belajar. Oke, Ibu Bapak guru hebat, kita akan lanjutkan. Soal nomor selanjutnya. Seorang petani melakukan penanaman benih jagung pada lahan yang telah disiapkan. Namun seminggu sebelum dan setelah tanam tidak hujan. Nah, petani tersebut melakukan penyiraman. Dan petani tersebut maksudnya tidak melakukan penyiraman. Hasilnya seminggu kemudian benih jagung yang ditanam tidak tumbuh. Padahal idealnya 3 hari setelah tanam ya jagung itu. Nah, berdasarkan kasus di atas, nah ini kita belajar tentang kasus ya. Kasus yang benar-benar lahan ya, lahan yang sudah biasa dilakukan oleh para petani. Metabolisme awal yang tidak terjadi sehingga benih gagal berkecambah, yaitu A. Benih gagal berkecambah karena respirasi tidak terjadi. Tidak mungkin ya benih itu pada saat biji jagung dimasukkan ke dalam tanah tidak mungkin ya melakukan respirasi ya, karena dia belum memiliki daun. Kemudian B. Benih gagal berkecambah karena karbohidrat tidak dapat terurai, bisa jadi. Kemudian benih gagal berkecambah karena enzim-enzim tidak dapat bekerja dengan baik, bisa juga. Benih gagal berkecambah karena tidak disiram, benar juga. Dan benih gagal berkecambah karena imbibisi tidak terjadi. Nah, kita harus membuka modul benih ya di perkuliahan Ibu Bapak Ibu ataupun di pembelajaran SMK ya. Jadi proses awal yang dimulai dengan penyiraman benih itu melakukan imbibisi ya sebelum terjadinya pemecahan karbohidrat, pemecahan enzim-enzim, pemecahan perkecambahan ini harus dengan bahasa fisiologis tumbuhan ya, dengan kata imbibisi. Jadi benih gagal berkecambah karena imbibisi tidak terjadi. Sebenarnya ini kalau kita tidak membaca modul tidak akan pernah tahu. Mungkin kita akan menjawab C ya, benih gagal berkecambah karena enzim-enzim tidak dapat bekerja dengan baik. Ini benar sekali ya, berhubungan dengan fisiologi tanaman. Tapi yang paling tepat karena benih ini setelah ditanam akan melakukan imbibisi. Baik benih maupun itu polong-polongan tetap akan melakukan imbibisi ya. Oke, selanjutnya nomor soal berikutnya. Nah, masih tentang benih ya. Kualitas benih menjadi salah satu faktor penentu dalam keberhasilan budidaya tanaman padi. Oleh karena itu, proses produksi benih harus dilakukan secara seksama, mulai dari pemilihan lokasi, kemudian produksi benih hingga pengemasan penyimpanan sebelum ditanam. Nah, tahapan kegiatan proses produksi benih
yang sangat berpengaruh dalam daya simpan benih yang dihasilkan. Jadi ini mah setelah dipanen, kemudian dijemur, kemudian diuji dan lain-lain yang berpengaruh sangat nyata pada daya simpan benih. A. Panen, seleksi, dan penyimpanan benih bisa juga ya. Kemudian B. Pemupukan, pengeringan, dan penyimpanan bisa. Kemudian C. Seleksi, tidak ya. Kalau seleksi kan tadi ya pada saat kita pemanenan. Kemudian D. Penanaman, panen, dan pengeringan. Dan E. Pengeringan, pengemasan, dan penyimpanan. Nah, kita ada pembahasannya di sini. Tahapan kegiatan produksi benih padi yang berpengaruh dalam daya simpan benih, pengeringan benih, hingga kadar air 13% atau lebih rendah. Kemudian pengemasan bertujuan untuk melindungi benih selama penyimpanan, terutama dalam mempertahankan mutu benih dan menghindari dari serangan hama dan penyakit. Berarti yang berpengaruh nyata pada penyimpanan yaitu adalah E ya, pengeringan, pengemasan, dan penyimpanan benih. Menurut saya ini soalnya semuanya jebakan ya. Saya harap pokoknya ibu bapak harus membaca ya. Selain soal yang saya udah share, saya tidak punya banyak soal sampai 120 soal. Namun saya pada saat tes seleksi waktu itu saya langsung merangkum. Namun saya samakan, saya pun sama ya, tes P3K juga sama. Jadi soalnya itu menjebak dan kita harus benar-benar tahu. Kita juga kalau belum membaca modul dan mengasah diri kita sendiri, kita tidak akan pernah tahu jawabannya ya. Oke, soal selanjutnya. Oke, ibu bapak tetap semangat ya. Oh, ternyata soalnya sudah habis ya. Saya menge-share 5 dulu ya yang saya tuangkan dari buku yang sudah saya catat. Dan saya akan menge-share soal selanjutnya ya untuk hari-hari berikutnya. Sebelum saya pendidikan pembatik di Jakarta ya. Karena saya juga lumayan sibuk. Semoga ibu bapak tetap semangat dan tetap berusaha, ikhtiar berdoa ya. Saya yakin ibu bapak pasti sukses dengan usaha dan berdoa. Oke, sekian saya ucapkan. Mohon maaf apabila ada salah. Dan ini masih jauh dari sempurna ya soal yang saya berikan dan pembahasan yang seada-adanya yang saya tahu ya. Dan saya pun tidak bisa menuangkan pembahasan di sini ya karena terlalu banyak. Oke, sekian dan terima kasih. Thanks for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.